1992. Oh iya. Kemudian untuk alamat, beliau beralamat di Pontianak. Untuk pendidikan beliau sudah menyelesaikan S2 di IAIN Pontianak. Tepuk tangan dong. Oke. Untuk pengalaman organisasi, satu, beliau sudah pernah menjadi PW Ibnu Kalbar tahun 2015 sampai dengan 2017. Pimpinan wilayah ya, Ibnu Kalbar. Kemudian yang kedua, beliau sudah pernah mengikuti pergerakan mahasiswa Islam Indonesia IAIN Pontianak. PMII ya, PMII IAIN Pontianak. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Kalbar. Apa itu Ibnu? Ada tanda? Ikatan Sarjana ya Pak? Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat ada MUI Kalbar. Apa MUI? Oke, beliau juga pernah mengikuti organisasi tersebut. Kemudian yang nomor 5 ada DPW Aswaja Center Kalbar. Tepuk tangan dong untuk beliau. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung saja dengan tema analisis media kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah la yasuful khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasufus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kita bisa berjumpa bersama, berkumpul bersama meskipun dalam situasi saya yakin kalian pasti capek ya. Capek enggak? Capek, lapar enggak? Ya sama. Saya juga lapar, kalian juga lapar, saya juga panas, kalian juga panas, ya. Tapi hari ini kita lagi jihad, ya. Kita lagi jihad, ya. Nah, kalian hari ini hadir di sini itu sedang jihad. Nah, jadi suatu saat ya mudah-mudahan enggak ya. Tetap mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya ada di antara kita tiba-tiba dipanggil dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau memang ada tiba-tiba kita dipanggil, di antara kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita posisinya dalam keadaan jihad, maka matinya kita itu nanti mati syahid, ya. Nah, tapi mudah-mudahan lah tidak sampai begitu, ya. Kita pengen antriannya masih panjang, masih lama kan? Apalagi kalian masih muda, masih umurnya berapa? 12, 13, seumuran ponakan saya, ya. 17, Sweet 17, ya, ngerti juga ya Sweet 17 ya. Oke, baik. Tadi sudah kenalan dengan saya ya? Sudah follow IG saya belum? Belum. Nanti follow, jangan lupa follow ya. Nah, tadi di depan sudah ditunjukkan kan? Nah, awas, saya tagih, pokok harus nambah 120. Nah, karena saya hitung nanti followernya. Follower saya posisinya hari ini 400 sekian. Jadi nanti balik harus jadi 600. Kalau 600 enggak nembus 600 berarti gagal. Kalian enggak follow saya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita hari ini bicara yang asik-asik saja, bicara yang ringan-ringan saja, yaitu tentang apa? Analisis media. Kenapa media itu penting? Nah, nih.
Ada yang mungkin satu orang bisa jawab pertanyaan pertama. Sudah menggunakan internet kah Anda hari ini? Mosok? Mosok nggak pegang HP? Mondok. Kalau di pondok boleh pegang HP kapan? Nggak boleh. Pas pulang saja ya. Tapi kalau yang kan di sini ada yang di luar pondok, ya. Saya minta satu orang nanti jawab. Tapi kalau yang mondok pasti di rumahnya sudah punya HP ya. Ya, HP Android ya. Ada punya iPhone di sini? Yang punya iPhone? Nggak ada. Ada. iPhone 13. Oh. Amin ya. Oke, kalau di sini anggaplah di sini rata-rata mondok nggak punya punya HP, tapi mungkin HP dipegang pada saat pulang ya. Jadi nggak bisa chat sama pacarnya ya lah ya. Nggak boleh ya. Ya nggak boleh, nggak usah dulu. Fokus saja dulu mondok ya. Ya nggak boleh. Oke. Tapi tahu ya, pandai bisa gunakan internet ya, ngerti ya internet. Oke, kalau ngerti internet, berarti biasa kalian ngapain kalau di internet? TikTok. IG. WA. Facebook. Macam-macam lah ya. Facebook, Instagram, ya, sosmed, apalagi WA, YouTube, sebagainya. Nah, terus, ya, Twitter juga punya ya. Mobile Legend, main, mabar. Nanti kita mabar bareng ya. Boleh mabar bareng. Baik. Nah ini nanti saya titip. Aku klik maka aku ada. Jadi ini perkataan seorang filosof kontemporer, Bapak Romo Budi Hardiman. Jadi seorang pendeta ya, Romo, tapi relate dengan kondisi hari ini yang kita hari ini itu terbiasa dengan dunia digital. Anda hari ini hanya sekedar bermain jari, tetapi permainan jari Anda hari ini menunjukkan eksistensi diri Anda. Jadi ketika kalian eksis di dunia sosial, pagi bangun tidur baru celek mata dah update status. Halo pagi. Bagaimana status pagi biasa kalau mat pagi dunia gitu kan. Nah itu berarti menunjukkan eksistensi kalian. Eksistensi itu maksudnya adalah kalian tuh ada gitu di dunia maya itu. Ya. Semakin sering kalian update status, maka eksistensi kalian itu semakin ada. Maka kata pemikir ini, Pak Budi Hardiman ini, Pak Kiai Budi Hardiman ini, beliau bilang, "Qala Budi Hardiman, aku klik maka aku ada, aku update status maka aku ada, aku posting story WA maka aku ada, aku update status Facebook maka aku ada." Nah, gitu kira-kira. Nah, nanti buku ini bisa kalian baca. Saya sudah titip PDF-nya sama panitia, nanti bisa kalian share ya. Nah ini struktur pengguna media sosial kita hari ini. Jadi adik-adik, anak-anak sekalian harus tahu, harus ngerti bagaimana kemudian hari ini media sosial internet itu udah jadi keseharian kita ya. Halo. Hai. Halo. Konsentrasi. Saya juga sama-sama lapar. Tapi ini penting ya. Nah ini keseharian kalian. Ya, saya sambil keliling biar nggak ngantuk.
biar bisa ngelihat yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ya. Baik, ini struktur media sosial kita. Jadi pengguna media sosial kita itu jauh melebihi jumlah penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk Indonesia terkini itu kurang lebih sekitar 270-an. Nah, pengguna media sosial itu lebih dari 270. Artinya apa? Satu orang bisa punya 2 akun, 2 perangkat. Ya. Saking kayanya atau saking apanya gitu ya. Nah, bahkan satu perangkat bisa punya 10 akun, ya. Tergantung selingkuhannya punya berapa. Nah, kalau tipenya playboy, nah, selingkuhannya di Semansa ada, di mana ada, di Tahasus ada, di ini ada gitu kan. Punyanya lah akun, tapi itu nggak boleh ya, nggak boleh, jangan suka mem-PHP orang. Kalau mau langsung datang ke rumah, ya, jangan main-main begitu, nggak boleh. Tapi kalian harus fokus belajar. Masa kalian ini adalah masa di mana belajar itu menjadi keharusan, ya. Ini. Nah, ini motif. Ada yang ngerti bahasa Inggris nggak? Main reason for using the internet. Jadi motif seseorang itu menggunakan internet. Ada yang hanya sekedar mencari informasi. Mustahil ya, mustahil. Kenapa bilang mustahil? Masih dijawab. Oh, ini julid. Terima enggak kalian dikatakan kalau pakai internet hanya untuk nyari cowok? Terima enggak? Nah, ya. Bukan saya yang bilang ya. Ya. Jadi, oke. Tapi kebanyakan orang memang hanya mencari informasi. Itu paling pertama. Yang kedua, apa tuh? Jadi mungkin masuk mencari ide ya, atau mencari teman. Nah, bisa jadilah tadi itu kayak mencari cowok, mencari relationship. Kadang teman sekelas orang tak kenal, tapi teman yang di seberang pulau sana kenal. Ya, mungkin karena satu komunitas Mobile Legend, sama-sama mabar, sering mabar, ya kan? Nah, akhirnya tukar-tukaran akun Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, itu menjadi keseharian kita. Nah, ini diantara motifnya. Nah, ini struktur overview of social media as. Jadi pertumbuhan penggunaan media sosial kita itu sejauh mana, dan ini sangat luar biasa. Singkat. Nah, termasuk motif seseorang menggunakan media sosial. Jadi ada yang tadi mencari informasi, berita terbaru, mencari relasi, membangun jaringan. Nah, maka saya sarankan nanti, karena kalian ini nanti menjadi kader anggota IPNU IPPNU, ya kalau bisa nanti follow akun sosial IPNU. Nanti kita akan tunjukkan akun-akun media sosial IPNU IPPNU, NU dan sebagainya. Itu wajib kalian follow ya. Wajib kalian follow. Baik. Nah, ini penting. Nah, ini karakter media sosial. Pertama itu partisipatif. Kenapa disebut partisipatif? Karena dari media sosial itulah kita kemudian berinteraksi, bergaul, berkomunikasi, tukaran nomor, tukaran WA, bahkan sampai cinlok itu bisa di media sosial. Cinta di media sosial itu bisa terjadi. Banyak kok orang yang kemudian berlanjut ke hubungan rumah tangga itu di media sosial. Ya, itu partisipatif. Ya. Kemudian keterbukaan. Nah, media sosial itu menjadi kolam di mana di situ arus informasi itu banyak.
mau cari konten lagu-lagu ada, ceramah ada, pelajaran pendidikan ada, belajar bahasa ada, semua ada, fisika ada, matematika ada grup-grupnya. Nah itulah isinya dari media sosial. Maka kalau di Facebook itu kan ada grup, Facebook grup, ya. Kalau di WA mungkin ada WA grup. Ya tergantung kemana kita kemudian komunitas itu terbangun. Ya. Yang ketiga adalah keterhubungan atau networking. Jadi dari media sosial itulah semua elemen masyarakat tanpa lagi memandang batas sekat-sekat wilayah itu bisa tersambung, terhubung. Kalian bisa kenal dengan Bapak, misalnya Bapak juga bisa kenal dengan kalian, ya. Kalian yang mungkin di sini yang paling jauh tinggal dari daerah mana? Sana. Sintang, terus Putih Siba, Kadal, ya pokoknya jauh-jauh lah, ya. Nah, tapi berkat media sosial kalian bisa mengenal orang yang dari Pontianak, bahkan orang dari Jakarta, Jawa, bahkan kalau bisa bahasa Inggris kayak kakak moderator ini, ya. Bisa kenal dengan orang Amerika, misalnya orang Eropa, misalnya, ya berkat media sosial, ya. Ini jenis-jenis media sosial, ya. Ada media sosial itu sifatnya forum, ya komunitas online, biasanya grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, ya, Telegram, ya. WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian adik-adik yang hobi nulis, di sini ada yang hobi nulis enggak? Nulis catatan pribadi, diary, apa segala macam ada? Ada. Oke. Kalau ustadz-ustadz kita dulu mungkin di pondok itu kalau nulis di kertas diary, ya, diary. Mungkin sekarang kalau yang di pondok masih ya nulis di diary. Tanggal sekian aku ngapain apa segala macam, ya itu. Nah tetapi bagi adik-adik yang mungkin sehari-harinya pegang HP dan sebagainya, proses menulis itu bisa ditransformasikan melalui blog. Jadi kalian bisa buat website sendiri, halaman blog pribadi, dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Ya, tulisan pribadi kalian itu bisa diakses oleh banyak orang. Halo. Hai. Tenang-tenang ya. Oke. Jadi tulisan kalian itu bisa diakses oleh orang. Jadi kalau kalian galau, itu bisa ketahuan itu. Oh, si Sinta galau, misalnya si Ani galau nih statusnya. Si Umi galau, si Andi misalnya lagi apa biasanya lagi. Wah ini pasti LDR-an nih sama cowoknya gitu, makanya statusnya galau. Gitu. Itu bisa dibaca melalui status orang. Nah kemudian karakter media sosial selanjutnya adalah bookmarking. Jadi kita bisa menjaring informasi yang dibutuhkan oleh kita. Misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, itu bisa melalui media sosial dengan bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu. Dan yang selanjutnya adalah jejaring sosial. Ini target dakwah 2020 sebenarnya sudah lewat. Jadi tapi masih relevan data ini. Nah termasuk kalian. Nah kalian ini sebenarnya adalah target dakwah di generasi selanjutnya. Kita nanti akan menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi 2045. Di mana kalian inilah nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, amin. Amin. Nah, karena kalian ini generasi yang sudah terbiasa dengan media sosial meskipun di pondok, tapi tadi sudah ngerti HP, sudah terbiasa dengan gadget, apa segala macam. Mau tidak mau, suka tidak suka, dakwah hari ini juga harus menggunakan dakwah media sosial. Oke, saya pengen tanya, coba sebut siapa ustadz yang paling kalian kenal di media sosial?
Satu. Abdul Somad, 2. Siapa? Felix Xiao. Terus Hanan Ataki, ya. Terus Anwar Zahid, Adi Hidayat, dan banyak sekali ustaz-ustaz ya. Baik, makasih. Nah, mereka ini menggunakan platform media sosial itu sebagai sarana dakwah mereka, ya. Kenapa? Generasi milenial ini dalam survei terakhir itu generasi antara umur 17 sampai umur 25 bahkan umur 30 itu merepresentasikan lebih dari 1/4 jumlah penduduk Indonesia, artinya besar. Nah, karena kita ini organisasi Nahdlatul Ulama tadi yang di halo, langsung ngomong sendiri-sendirilah. Ya, kita tenang dulu. Sejenak memperhatikan dulu ya. Nah, karena kita ini organisasi Nahdlatul Ulama yang tadi mengusung paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kemudian kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus melibatkan diri dalam dakwah media sosial. Nah, ini dulu. Tapi kalau sekarang generasi muda NU itu kan sudah akrab dengan media sosial. Tinggal bagaimana kita menyikapi berbagai tantangan dunia media sosial itu dengan mengisinya dengan konten-konten Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertama kita ini punya tantangan bagi banyak generasi NU, khususnya yang tua-tua itu terkesan gagap menggunakan media sosial. Ya, taunya hanya Facebook aja, ya hanya WA saja, hanya menjadi konsumen konten saja, tapi tidak mau memproduksi. Nah, padahal teknologi itu sudah semakin besar. Mungkin kalian ada yang dengar Chat GPT pernah dengar? Jadi itu semacam aplikasi chatbot. Kalian bisa nanya apa saja dan dia tahu. Ya, itu Chat GPT namanya. Jadi kalian bisa nanti cari yang pegang HP. Kalau yang nggak pegang HP enggak usah. Nah, kemudian saluran dan muatan informasi syiar dakwah tidak terkoordinir. Makanya nanti karena kalian ini kader-kader NU, kader-kader IPNU, wajib hukumnya untuk follow akun-akun media sosial NU. Ya, nanti kita akan tunjukkan beberapa akun media sosial NU dan influencer NU, termasuk ustadz-ustadz NU. Ya, tidak semua juga ustadz-ustadz yang kalian sebutkan tadi itu manhajnya, tradisi keagamaannya itu sejalan dengan NU. Meskipun apa yang dia sampaikan baik, tetapi dalam banyak hal seringkali ada masalah dengan NU. Nanti kita bisa buktikan dalam momentum selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, belum berperan dengan seimbang untuk pendampingan program ini tak perlu lah. Oke. Ini juga tak perlu. Nah ini website di antara website yang harus kalian follow. Di situ ada NU Online, ada alif.org, ada islami.co dan sebagainya. Nanti slide ini saya share. Oke. Nah, integrated effort. Nah, makanya pentingnya sosialisasi dan penyadaran. Jadi apa yang dilakukan saya saat ini menjadi narasumber di tengah kalian yang sudah terbiasa dengan media, tentang pentingnya untuk kemudian
bergerak melakukan kesadaran bersama untuk bergerak untuk tidak mengakses website-website keislaman yang menjadi alat pemecah bangsa. Kadang-kadang kita ini kalau di WA sering nggak kalian dapat broadcast, viralkan, sebarkan, nuansanya provokatif, kayaknya bikin orang marah jatuh terus. Nah itu salah satu indikasi informasi-informasi pemecah belah bangsa. Kita tidak mau loh ya, seperti Suriah, seperti Irak, seperti Iran, di mana kalian anak-anak kecil mereka itu gara-gara konflik, gara-gara perang sesama mereka tidak bisa sekolah. Nah kalian bersyukur, alhamdulillah, kalian bisa bersyukur, bisa mondok, ya bisa ngaji sama Pak Ustadz Lukman, sama Bu Heli, adik-adik yang di MAN, bisa belajar, bisa hidup dengan tenang tanpa harus mendengarkan dentuman senjata dan sebagainya, ya. Tetapi bayangkan kalau kalian baca berita kayak di Irak, di Suriah sana, mereka itu belajar dalam kondisi ketakutan. Kalian kan enak sekarang, dengarkan materi masih bisa sambil ketawa-ketawa. Kalau di Palestina sana jangankan ketawa-ketawa, senyum aja sudah tidak bisa. Karena apa? Karena diiringi rasa takut, rasa cemas, ya, berhadapan dengan penjajah, ya. Oke. Maka kita ini sudahlah, bangsa kita ini aman, damai, tenang, bisa mampu hidup berdampingan. Ayo kita jaga. Nah. Yang kedua adalah mendukung pengelolaan web-web Islam. Jadi nanti kalau bisa ada di antara kalian yang ahli nanti desain web, pandai nulis, tidak hanya nulis status Facebook, tapi nanti bisa nulis berita, nulis cerita pendek, cerpen, dimuat di website-website keislaman misalnya, ya. Atau bisa kemudian desain web, ya kayak Bang Novianto. Ada yang kenal Bang Novianto di sini? Tadi yang itu yang kalau yang tahasus mungkin kenal, ya. Nah itu dia ahli desain web, ahli desain grafis. Nah, itu kalian bisa belajar ilmunya dari beliau. Nah kemudian yang ketiga, membangun jejaring. Nah, ini langkah taktis. Nah pertama nanti membuat akun media sosial. Kalian punya akun media sosial kan, sudah punya semua kan? Nah kemudian buat blogspot yang hobi nulis. Nanti kalau bisa yang di MAN, di Semansa, di Ano yang terbiasa ini, kalau bisa diari-diarinya dipindahkan aja ke blog. Jadi buat blogspot biar bisa dikonsumsi orang. Kemudian nanti mengisi blog-blog keislaman, sosial media keislaman kita itu dengan share akun-akun media sosial Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya NU online, ya. Nanti bisa kalian cari, stalker aja di mana di IG atau di Facebook masing-masing. Kemudian menyebar berbagai macam berita kegiatan ke-NU-an atau keaswajaan atau keislaman ramah di media sosial kita masing-masing. Jangan hanya foto kita makan enak aja di Facebook, di posting di Facebook. Tapi agenda-agenda dakwah, misalnya agenda-agenda dakwah, misalnya ada pesan-pesan unik, quote-quote unik dari Bu Heli misalnya, ya. Oh ini menginspirasi nih perkataan Bu Heli atau Pak Lukman nih, gitu misalnya yang pondok di sini. Itu bisa nanti kalian kalau pulang dicatat, diposting di media sosial dan sebagainya. Nah kemudian bergabung dengan komunitas, ke grup WA komunitas NU atau pelajar NU. Kalian bisa bergabung di Landa, ada grupnya, ya, grup IPNU IPPNU Landa. Nah nanti wajib nanti adik-adik kita bergabung di grup WA. Jadi biar tersambung informasinya. Oke. Beberapa pelatihan yang bisa digelar. Nih, nanti kalian pelajar ini bisa menggelar ini. Jurnalistik, membuat berita dasar. Kalian ini bisa jadi wartawan. Kegiatan kayak gini ini bisa kalian liput. Misalnya adik-adik yang jadi OSIS, Man masih kepala sekolahnya Pak Agus Leonardi kah? Atau udah ganti? Ganti, sudah ganti. Siapa sekarang? Pak Denny. Tapi kenal kalian Pak Agus? Pak Agus sudah pindah kah? Pindah ke mana? Oke. Itu dulu guru saya waktu di MAN. Saya sangat kenal sekali beliau, itu Menwa dulu. Nah, mantan aktivis mahasiswa Menwa, ya. Kenal dulu guru saya di MAN 2, Pak Agus Leonardi.
Nah, pelatihan jurnalistik dasar, menulis berita ketika kalian buat agenda OSIS. Kan di sini ada yang pengurus OSIS enggak? Halo. Ada pengurus OSIS enggak? Atau pengurus MPK ada? Nah, oke. Nah, itu bisa nanti atau OSIM ya. Kalau madrasah OSIM ya. Organisasi siswa intra madrasah. Nah, itu bisa dibuat misalnya orientasi latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk berita. Kemudian pelatihan dakwah digital, membuat konten dakwah, video, ceramah gitu ya. Kalian yang hobi ceramah, buat video semenit, bahas 1-2 hadis, nanti diupload di Instagram masing-masing. Siapa tahu di antara kalian ada yang jadi ustadz seperti Ustadz Abdul Somad. Ya, amin. Amin. Atau Gus Baha, amin. Atau Ustadz Hadi Hidayat, ya. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa, tergantung mau atau enggak kalian belajar. Kalau enggak belajar, enggak bisa. Ya, ilmu itu enggak bisa ditungguin di dalam rumah, dalam kamar. Tapi kalau enggak ada usaha, enggak bisa. Harus ada usaha. Mungkin ada yang hafal syair Alala. Alala. Nah, cukup, Mas. Bisa tak selesai. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang adik-adik di Semansa, di Semanda, di Man, mungkin kurang akses dengan itu, tapi itu bisa dipelajari. Nah, itu syair perkataan kalam ulama yang sangat inspiratif tentang 6 syarat orang menuntut ilmu, mencari ilmu. Salah satunya adalah tuli zamanin, sepanjang hayat. Nah, apalagi sudah ada media sosial, sudah ada internet, sudah ada website, sudah ada madrasah, akses enak mudah. Kalau dulu zaman abah saya, zaman mbah saya dulu, atau orang tua kalian dulu harus mondok ke Jawa, harus nyantri ke Jawa, sana ke Bangil, ke Wonosobo, ya, kemana-mana. Tapi sekarang kalian cukup di sini, masuk di Man, kalian sudah bisa memperoleh ilmu. Nah, itu betapa mudahnya ilmu. Tinggal bagaimana ilmu itu yang kita cari berkah. Nah, keberkahan itu salah satunya adalah tercermin dari bagaimana niat kita mencari ilmu. Nah, itu. Walaupun kalian pintar, tapi kalian meniatkan ilmu itu untuk hal-hal yang tidak baik, itu tanda ilmu kalian tidak berkah. Ya, itu. Nah, dakwah digital. Kemudian desain grafis, pelatihan manajemen media sosial, dan banyak sekali lain. Nah, ini. Nah, ini contoh saja nanti untuk pelajar. Jadi nanti bisa kalian share kalam-kalam ulama, termasuk nanti misalnya ada Gus Baha punya quote-quote penting, atau Gus Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair, atau Kiai siapa lagi lah, itu bisa kalian share di media sosial masing-masing. Kemudian info beasiswa, hari ini banyak sekali info beasiswa. Kalian yang nanti punya cita-cita mau kuliah, entah di luar negeri kah, entah di IAIN kah, entah di UNU, misalnya di mana saja, tergantung pilihan kalian. Banyak sekali beasiswa. Makanya kemudian penting di antara kalian untuk belajar bersungguh-sungguh, raih prestasi akademik setinggi-tingginya, ikut event yang bisa tarik suara, kori suaranya bagus, ikut latih terus, yang ranking bisa eksak,
latih terus ikut olimpiade dan sebagainya. Nah itu akan menjadi catatan nanti ketika kalian mengajukan beasiswa. Di NU ini sangat banyak sekali beasiswa, tinggal nanti bagaimana kalian nanti berusaha untuk kan kalau di sini juga ada aktif mengirim pelajar-pelajar terbaik kan ke Wonosobo. Nah, bisa jadi nanti di antara kalian yang terbaik juga akan hari yang sama. Kemudian info kegiatan ya, kegiatan-kegiatan semacam ini bisa kalian nanti post di media sosial masing-masing atau nanti bisa repost di akun media sosial. Dan jangan lupa kalau setiap post misalnya kegiatan NU ya, kegiatan NU Landa atau IPNU IPPNU Landa, tag juga akun Instagramnya, Instagram officialnya juga harus di tag. Jadi biar sama-sama saling besar, jangan hanya akun kalian saja yang besar. Kemudian infografis Amaliyah Aswaja. Tadi mungkin siapa yang ngisi materi keaswajaan? Bu Heli ya, Bu Heli, Umi Heli ya. Tadi sudah mungkin sekilas sudah dikenalkan Amaliyah Aswaja. Kita hari ini misalnya ada ziarah kubur, ada Isra Mi'raj, ada Maulid, ada banyak sekali amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah di Ngambang ini ada makam Raja Landa ya, Raja Landa pertama Syekh Abdul Kahar. Nah, itu bisa jadi konten media sosial. Siapa sih Raja Abdul Kahar itu? Nah itu bisa jadi video untuk memperkenalkan ke halayak ramai bahwa di bumi Intan ini ya, bumi Intan ini ada juga makam keramat, ada juga makam para aulia, para umaro, para raja-raja kita. Dan saya kira itu, terima kasih ya, terima kasih atas kesediaan kalian mendengarkan walaupun dah berkeringat-keringat ya, berpeluh-peluh. Mudah-mudahan tetap semangat. Salam 3B. Lagi, salam 3B. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Fauzi. Materinya sangat menarik karena di era digital sekarang kita harus melek ya, harus paham tentang digital. Kalau enggak itu bisa dikuasai oleh orang-orang sebelah. Jadi pentingnya kita saring dulu, baru kita sharing. Jangan sharing mentah-mentah yang kita nggak tahu, lalu kita bagi-bagiin ya. Kita harus tahu dari mana asalnya, ini itunya. Dan pentingnya kita berguru pada yang sudah punya sama. Jangan berguru pada Google, YouTube. Carilah guru yang sanadnya jelas, ya. Cari yang sanadnya jelas. Seperti situs-situs online yang perlu kalian ketahui, NU itu banyak sekali situs online. Salah satunya NU Online ID, Nahdlatul Ulama. Ada juga channel Instagramnya NU Garis Lucu. Kemudian ada juga Gus Baba, itu juga ada Gus Kausar, Minjazil, Ning Saila, Cak Ahmad Kafa dan lain sebagainya. Nirpoyo itu bisa kalian follow, sanadnya jelas sekali beliau. Ya, jangan asal-asal mencari guru, oke? Yang sedikit-sedikit membid'ahkan, yang sedikit-sedikit apa ya, tidak ada toleransi gitu. Bilang hijrah ini itu, udah tertarik tapi tidak ada kejelasan sanadnya, oke? Tolong yang di belakang jangan main-main ya. Tolong jangan dimain-mainkan sama TK, oke? Terima kasih. Oke, sekarang masuki sesi tanya jawab untuk 5 orang. 3 orang putri, 2 orang putra. Oke, siapa dulu yang ingin bertanya tentang sosial media? Oke, ayo. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Nggak usah takut, nggak akan dimarah kok. Nanya. Yang untuk kalian kalau bertanya, teman-teman juga bisa ditanya. Oke, siapa yang dari perempuan? Yakin nggak ada? Mumpung ada yang ahlinya bisa menjawab loh. Yang laki-lakinya ada nggak? Ayo, jangan oper-operan.
Siapa yang ingin bertanya yuk tentang penting dari materinya sama menarik loh. Ayo, yang perempuan nggak ada kan ini? Ayo tanya aja angkat tangannya, nggak usah malu-malu. Ayo. Ayo. Ayo dong lalu untuk mempersingkat waktunya. Ayo, angkat tangannya. Silakan deh. Silakan. Karena media sosial itu jadi keseharian kalian. Kalau enggak, dananya susah. Saya enggak mungkin datang tiap tahun loh ke sini. Ya, silakan kalau mau datang. Atau kalau malu-malu nanti bisa DM saya di Instagram ya. Kalau malu. Tapi jangan nanya-nanya status ya. Bahaya itu bahaya. Kalau nanya-nanya soal ilmu apa segala macam silakan. Nah tadi sudah di share ya Instagram akun media sosial saya. Meskipun saya juga bukan dikatakan aktivis influencer media sosial, tidak juga aktif benar di media sosial, tapi ya mengikuti lah media sosial. Sila nanya. Ayo, Kalau nggak ada kita selawatan aja ya. Sebentar. Hafal selawat sebentar. Salatullahi wa salam ala man hu'iyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man hu'iyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Artinya itu sholawat bagus ya untuk dibaca, apalagi kalian adik-adik yang menjadi hamilul Quran ya. Mudah-mudahan ya, menghafal Quran itu sebenarnya mudah, yang repot itu menjaganya. Nah, salah satu keuntungan menghafalkan Al-Quran itu kita dijaga dari hal-hal yang berbau maksiat ya. Minimal hafal juz amma ya, juz amma itu sudah minimal. Tapi kalau bisa hafal surat-surat pendek, Tabarok misalnya, Al-Mulk, Yasin, terus apalagi Waqi'ah ya, Maryam, Yusuf dan sebagainya ya, surat-surat penting, Ar-Rahman misalnya. Nah itu bagus. Maka adik-adik, saya di luar materi ini saya ingin memberi motivasi adik-adik. Ini juga pesan Bapak Lukman bahwa ayo sama-sama adik-adik sekarang masih dalam pertumbuhan ya. Eman-eman kalau kalian habiskan masa remaja kalian hanya sekedar untuk main boleh, tapi ada waktunya ya. Lebih banyak habiskan ilmu untuk belajar. Imam Syafi'i saja bisa hafal Quran dalam umur belasan tahun. Masa kalian nggak bisa? Ya, walaupun minimal nggak bisa sama kayak Imam Syafi'i, minimal semangatnya saja. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala itu menyusun hadis itu menempuh jarak ratusan ribuan bahkan kilometer. Ya, nyari satu guru hanya nyari satu atau dua hadis saja, meriwayatkan hadis ya. Kalau sekarang kan kita enak aja, hanya tinggal baca saja ya kan, hanya tinggal baca, itu pun baca terjemah ya. Nah, tapi Imam Bukhari dulu untuk menentukan suatu hadis ini hasan, dhaif, sahih ya, itu menempuh jarak ratusan kilometer.
Makanya penting kita memfatihai ulama-ulama kita itu di situ penting. Karena apa? Kita mengirimkan doa itu sebagai bentuk terima kasih kita pada Imam Bukhari, pada Imam Muslim yang sudah menghabiskan waktu bahkan seumur hidupnya ya untuk cari ilmu. Kita enak hanya coba buka HP saja sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca tafsir terjemahan Al-Quran kalau di MO online ya. Makanya kita harus terima kasih sama ulama kita. Maka saya mengajak, halo, hai, ini terakhir saya ingin, yuk kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada para ulama, para anbiya, para sholihin, wabil khusus para guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, sahibul wilayah yang menjadi asbab masuknya Islam ke bumi tanah landak bumi Intan ini, yaitu Raden Abdul Qahar, para zuriyahnya, para penggawanya, dan para ulama-ulama lain yang menjadi syuhada yang memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Landak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan melalui keramat mereka ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita akhiri sama-sama majelis ini dengan melafadzkan shalawat bil qulub. Ya, hafal shalawat bil qulub. Sama-sama 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'ina keras abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin yang keras. Wa husnul khawatimi wa yusasqal amalu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi sifat 20. Allah wujud
Terima kasih adik-adik sekalian, doakan Bapak, Bapak juga doakan kalian, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua, masyarakat kita, dan keluarga kita, orang tua kita, semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Allah wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan kita bisa tersambung silaturahim terus. Nanti kalau adik-adik antara adik-adik ada yang kuliah di IAIN Pontianak ketemu Bapak, jangan sungkan untuk nyapa ya. Jangan sungkan untuk nyapa, ketemu di jalan, ketemu di mana, di mall kah, di masjid kah, silahkan disapa ya. Itu saya kira itu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk beliau.